warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Sebelum kita lanjut pembahasan, akan saya jelaskan apa itu media pembelajaran. Media secara bahasa berarti tengah atau perantara atau pengantar, sedangkan dalam bahasa Arab adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi, sedangkan pembelajaran adalah suatu proses interaksi secara langsung maupun secara tidak langsung. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat atau benda atau lingkungan dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan khusus yang ada di bahan pelajaran, sehingga dengan menggunakan media pembelajaran dapat mempermudah seorang guru dalam menyampaikan bahan ajarnya dengan mudah. Selain itu, menggunakan bahan ajar juga mempermudah dalam proses belajar mengajar serta dapat merangsang perhatian dan minat siswa. Tujuan penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar bukan sekedar untuk melengkapi proses belajar mengajar dan untuk menarik perhatian peserta didik saja, akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi atau mempermudah siswa saat proses belajar mengajar agar ilmu yang disampaikan oleh guru bisa diserap semua oleh siswa. Untuk jenis-jenis media belajar akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai makalah yang kami presentasikan. Poin yang akan saya jelaskan yaitu jenis-jenis media dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa media yang dapat digunakan untuk keberlangsungan proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu media visual. Media visual ini adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, kemudian informasi khusus materi pelajaran yang diberikan oleh guru secara menarik dan kreatif, yang mana media ini hanya dapat diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Untuk memperoleh media visual ini sebenarnya cukup mudah, walaupun menggunakan biaya yang lebih mahal. Lalu dalam mengembangkan dan memanipulasi media visual dan menyesuaikannya dengan peserta didik, ini dibutuhkan suatu kreativitas dari seorang pendidik untuk merancangnya. Dalam hal penggunaan, sebenarnya media ini sudah dapat digunakan secara umum, namun lebih tepatnya media ini tidak dapat digunakan untuk seseorang yang mengalami tunanetra, karena media ini hanya digunakan dengan indera penglihatan saja. Macam-macam dari media visual ini sebenarnya sudah umum kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya gambar atau foto, kemudian diagram, peta konsep, grafik, poster, peta atau globe, dan lain sebagainya. Penggunaan media visual ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman bisa membacanya di dalam makalah. Di situ sudah dituliskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari media ini. Yang kedua yaitu media audio. Media audio ini adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan indera pendengaran saja. Jika media visual tadi hanya dengan indera penglihatan, maka audio ini hanya dengan indera pendengaran saja.
Macam-macam dari media audio ini juga sudah sering kita jumpai, seperti halnya radio, kemudian alat perekam pita mekanik, kemudian ada juga laboratorium bahasa. Maksudnya di sini di dalam laboratorium bahasa itu kan kita biasanya diberikan headphone atau headset. Nah, dari situ kita bisa mendengarkan suatu penjelasan atau uraian dari seseorang mengenai sesuatu. Nah, disitulah yang dinamakan dengan media audio. Media ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan yang sudah disajikan di dalam makalah. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Nah, dari kata audio dan visual ini sudah bisa kita gambarkan bahwa media ini adalah gabungan antara keduanya, yaitu media audio dan media visual, yaitu jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan, karena ini merupakan gabungan antara audio, suara, dan juga visual atau penglihatan. Macam-macam dari media audio visual ini seperti televisi, kemudian video kaset, film, bingkai suara dan lain sebagainya, yang mana dari media itu kita bisa melihat gambar, juga bisa mendengar audio atau suara dari media tersebut. Namun ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Yang keempat yaitu multimedia. Multi. Nah, dari kata multi ini kita bisa menggambarkan bahwa ini adalah gabungan atau macam-macam media. Multimedia sendiri adalah penggabungan penggunaan teks, gambar, animasi, foto, video, dan suara untuk menyampaikan informasi atau ilmu kepada siswa. Multimedia ini merupakan produk mutakhir yang bersifat digital. Media ini mampu memberikan pengalaman belajar yang kaya akan kreativitas, karena seseorang dapat mengembangkan kekreativitasnya secara maksimal menggunakan multimedia, karena multimedia ini merupakan gabungan dari beberapa media. Nah, penggunaan multimedia ini juga dapat disesuaikan dengan kemampuan guru, siswa, dan didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Mungkin cukup itu yang dapat saya jelaskan dari jenis-jenis media belajar. Untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, adapun jenis yang kedua yaitu dilihat berdasarkan klasifikasinya. Nah, yang mana media itu sendiri mempunyai karakteristik masing-masing. Nah, berdasarkan tujuan praktis yang akan dicapai oleh media pembelajaran di sini, itu dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada media grafis, yang kedua ada media audio, yang ketiga ada media proyeksi. Nah, yang pertama yaitu media grafis. Media grafis itu adalah media yang isinya itu berupa simbol-simbol yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, yang di dalamnya itu berupa makna yang harus kita pelajari lebih dalam seperti itu. Contoh dari media grafis ini bisa kita ketahui setiap hari, contoh misal gambar foto, peta, grafik, diagram, terus sketsa, bahkan dan lain-lain seperti itu. Nah, media yang kedua itu media audio. Nah, media audio ini media yang berkaitan erat dengan pendengaran kita gitu. Contoh misal radio, pokok apa-apa yang berkaitan dengan pendengaran, apa-apa yang dapat kita dengar itu bisa masuk ke media audio gitu. Juga rekaman itu juga masuk ke media audio juga. Terus media yang ketiga itu media proyeksi. Nah, media proyeksi ini bisa dibilang sama dengan media grafis ya teman-teman. Cuman kalau media grafis itu lebih cenderung ke campuran, bisa berupa komputer, bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar dan lain-lain. Kalau yang media proyeksi ini lebih keseluruhannya itu menggunakan komputer seperti itu. Bisa contoh misal ada bingkai foto itu berupa
media proyeksi. Berikutnya dapat saya sampaikan, berikutnya disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai karakteristik media pembelajaran. Dalam menentukan media pembelajaran haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri, yang setidaknya mengacu pada 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran tersebut tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai dari proses pembelajaran tersebut. Dan di sini kami akan menjelaskan beberapa kriteria dalam menentukan media pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai. Media pembelajaran yang hendak dipilih haruslah berdasarkan tujuan instruksional dari pembelajaran tersebut, karena media pembelajaran tidak hanya mempengaruhi aspek intelijensi pada peserta didik, akan tetapi juga mempengaruhi aspek sikap dan perbuatan serta mendukung dalam penyampaian materi pendidikan tersebut agar mencapai pada tujuannya. Kemudian yang kedua yaitu praktis, luas, dan bertahan. Dalam memilih media pembelajaran, tidaklah harus menggunakan media pembelajaran yang mahal dan berbasis teknologi. Dengan pemanfaatan sesuatu yang sederhana dan ada pada lingkungan sekolah atau lingkungan pembelajaran tersebut, itu akan lebih efektif daripada menggunakan media yang mahal dan susah untuk pengaplikasiannya. Media pembelajaran yang mudah dalam penggunaannya, harga yang terjangkau, serta dapat digunakan dalam kurun waktu yang lama hendaklah menjadi pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mampu dan terampil. Sebelum pendidik memilih sebuah media pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran, pendidik harus memilih media pembelajaran yang kiranya pendidik tersebut dapat atau mampu dalam mengoperasikan media pembelajaran tersebut. Karena keterampilan seorang pendidik atau guru dalam menggunakan media pembelajaran tersebut akan menentukan nilai dan pemanfaatan dari media pembelajaran tersebut dan pencapaian tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengelompokan sasaran. Dalam memilih media pembelajaran tidak dapat disamaratakan untuk semua peserta didik, karena peserta didik tersebut terdiri dari beberapa kelompok belajar yang heterogen dan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Untuk media pembelajaran yang universal dapat digunakan secara merata kepada peserta pendidik. Akan tetapi untuk lebih khususnya, tidak semua peserta didik dapat menggunakan media pembelajaran yang sama. Ada beberapa pertimbangan yang harus ditentukan untuk menentukan media pembelajaran pada kelompok-kelompok belajar tertentu, yang mana pertimbangan tersebut meliputi latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan kemampuan masing-masing peserta didik pada kelompok tersebut. Kemudian yang kelima adalah mutu dan teknis. Dalam menentukan media pembelajaran, pendidik tidak dapat menentukan begitu saja media pembelajaran yang akan digunakan dalam menyampaikan materi. Hendaklah pendidik memilih media pembelajarannya sesuai dengan syarat dan karakteristik pada materi yang akan disampaikan. Pemilihan media pembelajaran yang berdasarkan syarat dan karakteristik materi yang akan disampaikan akan sangat mempengaruhi kualitas dan penyampaian materi tersebut, dan membantu pencapaian tujuan materi tersebut. Karena media pembelajaran adalah sesuatu yang akan membantu pendidik atau guru untuk menyampaikan
materi pelajaran kepada peserta didik dan akan membantu peserta didik untuk mudah memahami dan menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang bisa dipahami, bisa kita diskusikan bersama. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.